pergi ke Solo makan soto, pulangnya ke Senayan. Selamat kepada Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Tepuk tangan untuk Pak Prabowo. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan, memasuki usia kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Tentunya tantangan ke depan semakin banyak dan perlu kita sikapi bersama. Untuk itu keadilan sosial sebagai nilai fundamental Pancasila harus melandasi semua kebijakan dan perilaku, sekali lagi perilaku penyelenggara negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum maupun keamanan dan sosial budaya. Masih banyak pekerjaan rumah kita ke depan, pemerataan dan keadilan yang belum sepenuhnya dapat kita rasakan atau dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Sayup-sayup masih kita mendengarkan aspirasi rakyat yang menyuarakan kerinduan akan kedamaian, keadilan dan kesejahteraan. Mereka mendambakan sebuah negara yang tidak hanya berkembang dari segi ekonomi, tetapi juga dalam aspek moralitas dan integritas. Rakyat kita mengharapkan agar pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di garis depan perjuangan melawan kemiskinan dan ketidakadilan. Rakyat mendambakan sistem hukum dan pemerintahan yang benar-benar adil, inklusif, di mana setiap individu, kelompok dan golongan mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi. Meningkatnya populasi penduduk dunia khususnya di Indonesia akan membutuhkan daya dukung bahkan pangan yang besar. Pada saat bersamaan sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan justru menghadapi beragam tekanan. Mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim. Untuk menghindari resiko krisis pangan di masa yang akan datang, kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan Indonesia, bukan sekedar ketahanan pangan yang acap kali mengandalkan import bahan-bahan pangan dari luar negeri. Kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, juga diharapkan menjadi solusi bagi berbagai persoalan yang kita hadapi saat ini. Digitalisasi layanan dari perdagangan, jasa keuangan hingga pemerintahan berkembang semakin cepat dalam 1 dekade terakhir. Namun digitalisasi yang berkembang pesat juga meninggalkan persoalan lain, yakni melebarnya ketimpangan digital terutama di Indonesia bagian timur. Ketahanan keamanan cyber di Indonesia juga masih perlu peningkatan. Ini terkait juga dengan kasus peretasan data nasional yang mengisyaratkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan cyber, termasuk peraturan hukumnya. Indonesia menurut National Cyber Security Index masih menempati posisi kelima di Asia Tenggara dalam hal keamanan cyber. Kita juga telah sama-sama mengetahui dunia telah memasuki era Internet of Military Things atau Internet of Battlefield, di mana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Untuk itu sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan Matra keempat Tentara Nasional Indonesia dengan menghadirkan Angkatan Cyber. Kehadiran untuk memperkuat 3 matra yang sudah ada, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ini penting, mengingat posisi geopolitik Indonesia masih sangat rawan, lantaran berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris, yaitu Malaysia, Singapura, dan Australia, yang tergabung dalam Five Power Defense Arrangement bersama Selandia Baru dan Britania Raya. Dan si lain juga berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika. Di bidang energi, Indonesia telah berkomitmen
secara bertahap menekan emisi gas kaca dengan